Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara sekalian. Sore, Pak. Selamat sore. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sakit, Pak. Oke, baik. Dengar, Pak. Kita akan melakukan pembahasan soal manajemen. Nanti silahkan disimak. Nanti bisa menjadikan bahan untuk persiapan untuk uji kompetensi. Nah, sebelum kita mulai untuk pembahasan ini, mungkin saya akan memberikan beberapa poin terkait hal-hal yang teknis-teknis yang mungkin perlu diperhatikan selama kegiatan uji kompetensi. Nah, kegiatan uji kompetensi Bapak Ibu sekalian nanti, oh ya ini mungkin dari Reteker atau ada first taker atau campur? Halo? Prodi keperawatan, Pak, ini. Apakah ada sudah yang Reteker? Atau first? Baru pertama ngikut ini atau sebelumnya sudah pernah ikut? Baru pertama, Pak. Oke, baru pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti kan otomatis ini kalau sudah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu sekalian akan memilih lokasi ujian masing-masing. Nah, nanti akan ada dua sesi pertama briefing dan sesi yang kedua terkait hukumnya. Saat briefing wajib hadir, biasanya online, harus menunjukkan capture screen waktu mengikuti briefing. Kemudian hadir paling tidak 30 menit sebelum pelaksanaan uji kompetensi dengan memakai pakaian yang rapi, tidak boleh pakai jeans. Biasanya seperti saya tidak tahu ujian kalau nggak pakai harus pakai celana banyak kain apa nggak tahu. Padahal kalau namanya sopan itu subjektif, sehingga saya kurang tahu selama pakaian tertutup menurut saya sudah cukup pakai jeans atau enggak, selama pakaiannya pun juga masih sopan. Nah itu tapi nggak apa-apa, diikuti saja. Nah, cuma yang kedua ada hal yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu pahami. Hasil uji kompetensi nanti yang diumumkan adalah tidak secara detail Bapak Ibu sekalian itu mengerjakan yang benarnya berapa, salahnya berapa. Sampai dengan hari ini masih abu-abu. Kenapa saya bilang abu-abu? Pengumuman UKOM itu hanya 2 tulisan, tidak ada nilai sama sekali. Adanya cuma kompeten dan tidak kompeten. Apakah Bapak Ibu sekalian mengerjakan misal benar 10, 11, 12 atau benar semua juga nggak tahu. Nah, itu dia yang tidak menjadi kejelasan. Kemudian untuk uji kompetensi itu sebenarnya dibagi 2 nilai. Nilai yang pertama dari nilai uji kompetensi itu sendiri sebesar 40% dan 60%-nya dari nilai IPK. Nah, kemudian nilai IPK itu bagaimana penghitungan konversinya untuk sebagai nilai kelulusan, itu pun juga tidak dijelaskan. Kami sudah mengajukan pertanyaan untuk penjelasan ini pun juga sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan. Nah, jadi dalam kondisi keabu-abuan ini, kampus berupaya untuk mempersiapkan Bapak Ibu sekalian, paling tidak sebagai upaya persiapan dalam ketidakjelasan ini, supaya Bapak Ibu sekalian istilahnya memotivasi diri untuk mempersiapkan melaksanakan uji kompetensi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kejadian 2 periode sebelum ini kemarin, sempat uji kompetensi itu ditunda karena kan ada server down. Nah, itu terjadi di seluruh Indonesia. Ada tiga hari pelaksanaan, per hari ada 2 sesi pagi dan sesi siang. Pada waktu sesi hari kedua pagi itu server down dan awalnya mulai dari lemot, akhirnya sampai hilang, nggak bisa diakses. Akhirnya diundur 1 minggu kalau nggak salah, sehingga misal kalau Bapak sekalian menentukan lokasi dari rumah dengan tempat uji kompetensinya jauh, ya harus mengulangi perjalanan yang lumayan jauh, berulang lagi. Itu adalah contoh kasus yang terjadi. Nah, adapun itu uji kompetensi sedikit menggambarkan soal ini selama 180 menit sebanyak 180 soal, sehingga rata-rata soal dikerjakan selama 1 menit. Nah, 1 menit ini menurut saya akurasi yang cukup untuk mengerjakan atau lebih malahan untuk mengerjakan sebuah soal. Karena soal di sini kecenderungannya hanya membaca. Soal hitung-hitungan itu jumlahnya sangat minim, ya. Soalnya menurut saya kalau ada beberapa soal tes-tes yang pernah saya ikuti, cenderungannya soal hukum ini sebenarnya waktunya cukup kalau mau mengerjakan dengan syarat rumusnya sebenarnya. Tergantung
sebenarnya di sini adalah melatih kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam menganalisa kasus, mencari kata-kata kunci menuju yang mengarahkan pada jawaban. Nah, kemudian untuk strategi yang bisa digunakan adalah karena di sini Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat pilihan jawaban itu 180 benar semua untuk lulus, enggak. Asumsinya kurang lebih paling tidak benar antara 40 sampai 50% lah kurang lebih, 50%-an kurang lebih. 50% berarti asumsinya 90 soal. Berarti Bapak Ibu sekalian ditarget 90 menit awal itu mampu mengerjakan soal yang dianggap benar sebanyak 90 soal. Misal lainnya nanti Bapak sekalian ternyata sudah nggak mampu, ya misal mau ngitung kancing, mau pakai cap hidup, silahkan. Yang penting semua soal harus diisi. Ya, misal jadi gini nanti saya sampaikan juga, kan soalnya ada 180, target dulu paling tidak maksimal sampai dengan waktu 2 sampai 2,5 jam itu Bapak Ibu sekalian fokus mengerjakan soal yang dianggap bisa minimal sampai 90 sampai 100 soal, sisanya nanti dikerjakan sambil ya sebisanya. Jangan ada yang kosong. Itu sebagai upaya untuk mengcover misal ada beberapa soal yang memang Bapak Ibu sekalian tidak atau belum mampu menganalisa atau belum menemukan jawabannya. Sehingga jangan sampai ada soal yang kosong. Semuanya harus diisi karena nggak ada nilai min. Nah, itu yang perlu dipahami. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita dalam setiap soal, ini saya sampaikan, setiap soal itu terdiri dari yang namanya satu, di sini ada kasus. Ini kasus saya tandai kuning. Kemudian ada pertanyaan, ini semua soal, karakter semua departemen sama. Pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Ini adalah semua soal untuk uji kompetensi. Nah, kemudian supaya Bapak Ibu sekalian tidak buang-buang tenaga, kok baca pertanyaan, baca kasus, nggak paham-paham. Nah, alangkah lebih baik melakukan yang namanya scanning soal. Scanning soal itu apa Bapak Ibu sekalian adalah baca dulu pilihan jawaban terlebih dahulu. Ya, contoh soal nomor 1 ini. Baca dulu 5 pilihan jawaban ini. Bapak Ibu sekalian mampu nggak mengidentifikasi jawaban ini? Bapak Ibu sekalian paham nggak sama jawaban ini? Kalau Bapak Ibu sekalian nggak paham, lewati. Karena apa? Bagaimana kita mau mengerjakan soal ini kalau nggak paham dari jawabannya? Karena tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah menjawab jawaban yang paling benar. Nah, itu kata kunci yang pertama. Untuk mengetahui soal ini mampu Bapak Ibu sekalian kerjakan atau tidak, pertama dilihat dari jawabannya. Kalau tidak bisa, nanti saat dihukum itu ada pilihan next, sehingga bisa ke soal berikutnya. Jangan buang-buang waktu, buang tenaga. Karena apa? Waktunya cukup panjang kalau Bapak Ibu sekalian buang waktu memaksa baca mulai dari kasus, pertanyaan, bis itu jawaban. Ternyata jawabannya Bapak Ibu sekalian tidak paham. Akhirnya apa? Ya akhirnya dilewati juga. Sehingga paling tepat itu adalah baca jawabannya dulu, mampu dilanjutkan kasus dan pertanyaan. Seperti itu, Mbak. Atau pertanyaan dulu boleh baru ke kasusnya. Sehingga kita nanti bisa mencari apa sih kata-kata kunci atau keyword dari setiap kasusnya ini. Nah, contoh, pada soal nomor 1 ini ada 5 pilihan jawaban. Ada pilihannya beneficient, non-maleficient, justice, veracity, confidentiality. Nah, 5 soal pilihan jawabannya ini adalah soal-soal pilihan apa namanya? Etik. Nah, berarti kita harus memahami apa maknanya etik. Nah, beneficient maknanya apa? Berbuat baik. Kemudian ada di sini non maleficient, artinya apa? Tidak merugikan. Kemudian ada justice, berbuat benar atau kebenaran. Maaf, bukan salah. Keadilan. Veracity baru dengan benar. Dan kalau confidentiality itu adalah kerahasiaan. Oke, ini adalah makna secara singkatnya. Nah, sehingga kalau kita paham maknanya, paling tidak kita nanti bisa menentukan kira-kira mengarah kepada mana sih kasus ini dan pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaannya, prinsip etik apa yang dilanggar? Sudah jelas bahwa pilihan jawabannya adalah etik. Nah, kita lihat pada
Kasusnya. Seorang case manager menegur DPJP karena tidak sesuai clinical pathway dalam pemberian resep obat, sehingga keluarga pasien harus menebus obat di apotek. Akan tetapi, dokter tersebut berpegangan bahwa hal tersebut bertujuan mempercepat kesembuhan pasien. Akan tetapi, pasien harus menambah biaya obat di luar formularium. Nah, berarti di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, di sini ada kesalahan di mana dokter DPJP tidak menggunakan sesuai aturan clinical pathway yang ada di pemberian resep obat. Ya, kemudian akhirnya pasien harus menambah obat di luar formularium BPJS. Di sini ada kata kuncinya. Nah, kalau dari istilah-istilah ini jawaban apa yang paling sesuai menurut Bapak Ibu sekalian? B. B. Ya, Tidak karena merugikan, Pak. akhirnya pasien yang sudah iuran BPJS setiap bulan, dia harus menambah biaya. Nah, seperti itu. Nah, ini non-mal efisien jawabannya. Oke, kita lanjutkan pada kasus berikutnya, nomor 2. Sama, kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya di sini, nah, istilahnya mudah, gampang semua. Kita bisa memahami, berarti kita bisa langsung kerjakan misal. Contoh, kapan pasien tersebut dilakukan pengukuran resiko jatuh? Oke, kalau pasien dengan resiko jatuh, berarti di sini kita lihat baca kasusnya. Seorang perawat baru melakukan pengkajian awal resiko jatuh pasien stroke hemoragi dengan skor 45. Pasien dipasang pengaman tempat tidur, diberi tanda resiko jatuh, dan keluarga dijelaskan terkait pencegahan resiko jatuh. Kapan pasien dilakukan pengukuran kembali? Nah, aturannya berarti setelah 24 jam. Berarti jawaban yang paling sesuai adalah besokan harinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini soal nomor 3. Ada beberapa istilah dalam jawabannya lagi. Oke, kita cek satu-satu. Medication error, kesalahan dalam pengobatan atau tindakan terapi pasien. Kealfaan, kelalaian. Near miss, hampir cedera atau hampir salah. Dispensing error, kesalahan dalam penyimpanan obat. Malpraktek, kesalahan dalam prosedur dan Tindakan. kewenangan tindakan. Nah, ini istilah-istilah dari jawabannya. Kita lihat pada kasus pertanyaannya adalah, apakah kesalahan yang dilakukan perawat? Oke, kesalahan yang ditanyakan. Apoteker melakukan timbang terima kepada perawat obat penurun kadar gula injeksi, di sini sampaikan monorapid. Dijelaskan cara pemberian dan harus disimpan di suhu dingin setelah dibuka agar tidak merusak struktur obat. Akan tetapi perawat lupa tidak meletakkan di suhu dingin dan diletakkan di box penyimpanan obat. Apa kesalahannya? Di sini ada kata kunci yang mengarah pada jawabannya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah Kealpaan. jawaban yang paling tepat adalah Kesalahan. Kelalaian, Pak. apa? Salahnya ini apakah kealpaan suatu tindakan ke pasien? Ya, kelalaian itu langsung tindakan ke pasien. Kalau Ya. ini adalah kesalahan terkait Penyimpanan obat. ya penyimpanannya, karena memang belum sampai kepada pasien. Oke, kita soal nomor 4. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan jawaban dan semuanya bukan istilah, sehingga kita bisa mampu lebih mudah memahaminya. Kepuasan pasien, kepuasan kinerja perawat, kepuasan kinerja pimpinan, motivasi kerja, dan dukungan pimpinan. Nah, kasusnya kita kalau lihat pertanyaan, agar mengetahui dasar masalah tersebut apa, berarti kita harus mengetahui apa masalahnya supaya bisa mengetahui penyebabnya. Nah, contoh di sini kasusnya adalah hasil evaluasi pengukuran kepuasan pasien menurun. Nah, kepuasannya menurun periode pada bulan ini.
terjadi beberapa komplain di ruangan. Setelah ditelusuri kepala ruangan, banyak keluhan terhadap kondisi perawat tentang hasil kinerja dan reward yang diperoleh. Apakah hal yang terpenting harus dikaji dievaluasi kepala ruang agar mengetahui dasar masalah? Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, di sini telah ditelusuri, ternyata kondisinya bermasalah di sini. Nah, kondisinya di sini. Berarti yang berkaitan dengan kondisi ini, kira-kira apa yang harus dievaluasi menurut Bapak Ibu sekalian? Kinerja perawat, Pak. Ya, di sini kepuasan kinerja. Nah, ini yang paling tepat. Sehingga yang dievaluasi itu bukan hanya kepuasan pasien. Kalau kepuasan kinerja tidak dievaluasi, kecenderungannya malah terjadi yang namanya job burnout ataupun kejenuhan dalam bekerja. Akhirnya suatu kegiatan atau tindakan itu menjadi tidak profesional. Kecenderungannya tinggi komplain nanti malah. Itu dia. Oke. Soal nomor 5, terdapat beberapa istilah dalam jawabannya. Sehingga kita harus mau nggak mau menerjemahkan ini. Kalau Bapak sekalian mengalami soal seperti dan menurut Bapak sekalian belum mengetahui apa maknanya, lewati dulu nggak apa-apa. Nah, nanti kalau pada kondisi real saat hukumnya. Nah, mentorship adalah metode bimbingan terstruktur dengan kontrak pembelajaran yang jelas. Misal gini, saya sebagai seorang tenaga atau mahasiswa mungkin praktek di suatu ruang ICU. Nah, saya praktek di ruang ICU selama 2 minggu. Sehingga saat 2 minggu saya akan kontrak dan itu ada kontraknya, ada tanda tangannya. Selama 2 minggu di ruang ICU, saya akan belajar satu terkait melakukan pemberian KDM pada pasien-pasien di ICU. Dua, belajar bagaimana operasional siring pump. Tiga, bagaimana operasional pemasangan ataupun mood-moodnya dari ventilator. Kemudian saya akan belajar EKG, misal 4 itu. Nah, sehingga selama saya ada di sana, saya akan fokus terhadap kontrak belajar ini. Sehingga baik itu tenaga baru ataupun mahasiswa, kontraknya sudah jelas dengan pembimbingnya ya atau mentornya. Oh, maaf maaf ini kebalik, kalau mentorship itu punyanya yang ini. Mohon maaf, ngapunten. Mentorship saya tadi saya baca, ini dia. Nah, mentorship itu yang ini. Nah, ini yang mentorship, perseptorship. Kalau mentorship gini, ya metode bimbingan dengan belajar dari keseharian senior atau pembimbingnya. Nah, misal saya adalah tenaga baru atau mahasiswa, saya akan diberikan seorang penanggung jawab, seorang senior atau pembimbing yang ada di sana. Anda shift-nya akan ikut eh, saudara A, shift-nya ngikut, semuanya ngikut, Anda akan belajar dari kesehariannya yang dilakukan oleh si A. Nah, seperti itu namanya mentorship. Nah, kalau coaching, ini lebih arahnya melatih. Nah, melatih itu hanya per skill saja. Contoh melatih kalau tindakan keperawatan hanya injeksi saja, EKG saja per tindakan. Sehingga tidak terstruktur secara keseluruhan. Kemudian kalau directing, pengarahan. Kemudian kalau orientasi kerja ya berarti pengenalan. Kurang naik, Pak, soalnya. Orientasi kerja, pengenalan, alur kerja, dan sistem aturan kerja. Intinya orientasi ini ya intinya lebih mengarah pada pengenalan kerjanya. Oke, kita lihat pada kasusnya. Program perencanaan SDM perawat baru dilakukan di sebuah rumah sakit menerapkan metode bimbingan terstruktur di mana terdapat seorang pembimbing yang sudah terlatih akan membimbing 3-4 perawat baru dengan kontrak pembelajaran pada masa orientasi kerja. Apakah metode bimbingan yang diterapkan? Sehingga pada kasus ini yang paling tepat jawabannya adalah
Nah, ini dia jawaban paling tepat. Reseptorship, metode bimbingan terstruktur dengan kontrak pembelajaran yang jelas. Nah, oke, kita soal nomor 6. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Nah, kalau dari pilihan model jawabannya, kalau manajemen ini sebenarnya sudah biasa diarahkan, yaitu ini adalah model asuhan keperawatan. Model tim adalah model asuhan sekelompok pasien diasuh sekelompok perawat dipimpin ketua tim primer, metode asuhan mandiri oleh perawat primer selama 24 jam mulai masuk sampai keluar, dibantu perawat asosiat dan perawat pelaksana. Nah, kemudian kalau kasus, metode asuhan dengan rasio 1:1 sama. Ke ruang intensif atau high care unit. Nah, ruang-ruang yang membutuhkan pasien-pasien dengan karakteristik total care. Moduler, gabungan antara tim dan primer. Fungsional, pembagian asuhan berdasar tugas atau kompetensi tertentu. Misal, contoh, perawat khusus injeksi. Nah, misal seperti itu. Nah, ini adalah model-model asuhan yang banyak digunakan di Indonesia dengan model-modelnya. Nah, kalau kita lihat dari istilah-istilah ini, kita bisa merujuk pada pertanyaan dan kasusnya. Jadi pertanyaannya, apakah model asuhan keperawatan yang tepat pada ruang tersebut? Di sini, rumah sakit membangun sebuah ruangan baru yang akan digunakan untuk ruang ICU dengan kapasitas 5 tempat tidur. Kalau ruang merencanakan model asuhan keperawatan yang tepat untuk ruangan tersebut mempertimbangkan tingkat ketergantungan pasien dan kapasitas pasien. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, ruang ICU dan 5 tempat tidur. Nah, sehingga paling tepat adalah model kasus. Kenapa kok di ICU lebih cepatnya kasus? Karena karakteristik pasien di ICU antara total sampai dengan intensive care. Sehingga antara jumlah bed dengan jumlah perawat per shift-nya itu harus seimbang. Karena membutuhkan asuhan yang memang lebih komplit. Ya, sehingga memang minimal total care tadi berarti keseluruhan dibantu oleh perawat. Karena otomatis keluarga pun di ICU pun juga terbatas. Sehingga di sini asumsinya digunakan 1:1 pada ruang ICU. Oke. Soal nomor 7. Saya turunkan. Oke, soal nomor 7, soal pilihannya hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan di sini tergantung Bapak sekalian. Juga kalau nggak suka hitung-hitungan lewat dulu nggak apa, tapi kalau angkanya nggak terlalu besar, ya hitung saja gitu. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya. Sebenarnya ini agak bocoran ini sudah. Ya, kata kunci. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ALOS. Nah, pertanyaan di sini berapakah ALOS? Yaitu adalah jumlah lama rawat inap dibagi jumlah pasien yang keluar hidup atau mati. Nah, di sini lama rawat inapnya ada 4 hari, tambah 4 hari 8, ditambah 6 hari 14, ditambah 5 hari 19, ditambah 3 hari 22,
ditambah 3 hari 25, ditambah 3 hari 28. Pasien totalnya ada 6 tambah 1, 7. 28 bagi 7 adalah 4. Nah, jawabannya. Nah, ini ada istilah lagi yang kayak tadi. Etik lagi. Nah, kalau non-normal efisien tadi tidak merugikan. Benefisien berbuat baik. Otonomi memberikan wewenang atau otoritas untuk memilih. Veracity, kebenaran. Confidentiality adalah kerahasiaan. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah, Bapak sekalian, Otonomi. Otonomi. otonomi, betul sekali. Karena keluarga diberikan pilihan untuk mengambil keputusan pada keluarganya. Oke. Nah, di sini juga ada istilah lagi, ada namanya situation, adalah kondisi terupdate atau terkini dari pasien. Background adalah riwayat kondisi sebelumnya. Assessment, penilaian kondisi pasien berdasar A dan B. Ya, berdasarkan kondisi, situation, dan background, penilaiannya apa? Nah, seperti itu. Misal, pasiennya dengan keluhan sesak RR sekian, riwayatnya pasiennya asma. Berarti dari asesmen, pasien membutuhkan kebutuhan oksigen. Nah, itu asesmen, penilaian. Rekomendasi adalah tindak lanjut. Nursing outcome adalah tujuan asuhan keperawatan. Oke. Seorang perawat UGD melakukan transfer pasien ke ruang rawat inap. Perawat tersebut menyampaikan bahwa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan di ruangan adalah observasi TTV dan tingkat nyeri 4 jam sekali. Apakah poin komunikasi yang disampaikan oleh perawat tersebut kira-kira dari istilah-istilah ini tadi, jawaban yang paling tepat adalah D, Pak. Tindak lanjut. oke, betul sekali. Tindak lanjut tindakan yang harus dilakukan. Oke, ini ada kasus sama. Berarti di sini beneficent sudah. Nah, fidelity yang ada confidentiality dan non maleficent sama justice kebenaran. Nah, di sini seorang pasien UGD keluhan diare 5 hari berturut-turut. Kemudian konsistensi encer hasil pemeriksaan fisik terdapat infeksi jamur pada mukosa bibir dan mulut sehingga dilakukan pemeriksaan lab diperoleh positif B20. Pasien disampaikan perawat dan perawat diminta tidak memberitahukan kepada keluarga terlebih dahulu. Apakah prinsip dasar etik yang dilanggar prinsip dasar etik pada kasus tersebut? Kira-kira jawabannya yang paling tepat adalah D. D, betul. Confidentiality, kerahasiaan pasien. Turunkan dulu. Oke, ini teoritis banget sih. Biasanya di sini kayak soal kayak gini nggak lolos hukum sih, cuma kita bahas saja. Di sini ada beberapa pilihan jumlah kasus asuhan. Oke, kita lihat di sini. Sebuah bangsal ingin menggunakan bentuk MAKP primer dimaksud agar pasien mendapatkan jumlah perawatan terintegral. Berapakah jumlah kasus yang diberikan untuk satu perawat primer? Ini biasanya soal recall, harus mengingat apa namanya teorinya. Kira-kira sepengetahuan Bapak sekalian jawabannya apa ini kalau nomor 11 primer? Mungkin C, Pak. 4 Ya, sampai betul. 6 C. kasus. Primer itu 4 sampai 6 kasus per perawat primer. Sehingga selama 24 jam misal ada kondisi-kondisi terkait pasien,
maka akan on call. Yang akan mengkomunikasikan antara dokter pun juga perawat primer, karena dia mendapatkan tanggung jawab beserta reward dari tanggung jawabnya ini tadi, dan resikonya juga. Oke. Nomor 12 ada beberapa jawaban yang istilah-istilahnya berulang. Tidak perlu saya jelaskan, saya yakin paham semua. Seorang pasien baru masuk bangsal, maka perawat memasang gelang identitas. Prosedur apa yang ditanyakan oleh perawat sebelum memasang gelang identitas pasien? Hal apa aja yang perlu ditanyakan? Jawabannya kira-kira apa, Bapak sekalian? Mungkin C, Pak. Jawabannya C. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 13. Nah, di sini ada beberapa istilah, mungkin orientasi ya berarti pengenalan, adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri, kenalan, pasca pasien kooperatif, komunikasi, semuanya saya rasa tidak ada istilah yang spesial. Pasien baru masuk ruangan perawatan untuk pertama kalinya disambut oleh kepala ruangan dan ketua tim dengan perkenalkan diri dan beri salam terapeutik. Apa tujuan utama pada kasus ini adalah jawabannya? Jawabannya adalah orientasi. Orientasi. Oke, nah ini soal terakhir kalau di manajemen dengan bahwa ini sudah habis. Di sini kalau pilihan jawabannya sudah mengarah, oh ini adalah model kepemimpinan. Nah, model kepemimpinan. Nah, model-model ini mungkin ada pilihan jawaban yang pengecoh kayak E ini pengecoh, sehingga maknanya ya nggak ada. Nah, soal 14 ini kita lihat baca kasusnya. Seorang kepala rumah memberikan kepercayaan penuh pada bawahannya ada komunikasi timbal balik. Kadang juga menggunakan ancaman dan hukuman untuk mendisiplinkan stafnya. Apakah sistem kepemimpinan dipakai? Nah, kalau otoriter, semua diambil kendali oleh pimpinan. Di sini kepala ruang. Nggak ada gejalanya pimpinan kalau di sini. Kalau partisipatif, tim pemimpin istilahnya dia melakukan lebih ke arah gimana ya? Partisipatif itu cenderungnya memang Masuk, Pak. Partisipasi. menggunakan anak bawahnya ini, sehingga memang cenderungannya paling tepat jawabannya adalah ini partisipatif, sehingga pemimpin di sini memang lebih menggunakan anak buah, tapi dia pun juga ngecek ada imbal balik, tetapi dia juga untuk menekankan dia menggunakan reward dan punishment. Nah, kecenderungannya memang jawabannya adalah partisipatif. Yang konsultatif di sini menggunakan dasar untuk metode konsultasi kepada anak buahnya itu lebih intens arahnya ke situ. Sedangkan kalau demokratis ada keterbukaan menyampaikan pendapat, tapi kepemimpinan tetap dipegang oleh si pemimpinnya. Arahnya di sana. Di sini paling tepat jawabannya adalah C, partisipatif. Oke, itu beberapa soal terkait manajemen, Bapak Ibu sekalian. Nanti Pak, saya stop share, saya stop record dulu.